1, 2, 3. Ingatlah nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah sukacita yang bakal. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya ragam dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah sukacita yang bakal. Lagu kedua nomor yang ke-314. Damai yang padaku, 1, 2, 3. Damai yang padaku, bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, namun damai
seminar ini adalah saudara Merolot Simatupang. Jadi untuk tidak membuang waktu, saudara Merolot Simatupang, saya persilakan untuk naik di atas ini untuk menyampaikan pelajaran. Naik ke atas panggung. Naik di atas panggung. Naik ke atas mimbar. Ada dua nama yang paling terkenal di Jawa. Pertama Selamat, yang kedua Sugeng. Kan selamat pagi, Sugeng pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih untuk judul yang diberikan kepada saya untuk membawakan di seminar Gimana. Kata orang, kesan pertama begitu menggoda. Begitu saya tiba dari tempat ini, saya pikir sejuk. Kesan pertama saya begitu sampai di Limbangan, di tempat ibadah ini, sejuk sekali. Tempat yang indah, tempat yang nyaman untuk mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, topik yang diberikan kepada saya adalah mempersiapkan diri menuju keselamatan. Mempersiapkan diri menuju keselamatan. Sebenarnya saudara, kalau dikatakan mempersiapkan diri, itu tidak cukup hanya mempersiapkan diri. Kita semua menuju keselamatan. Topik dikatakan di situ membangun kebersamaan keluarga Kristen menuju keselamatan. Kita semua menuju keselamatan. Langkah pertama adalah kita perlu mempersiapkan diri. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, mempersiapkan diri itu hanyalah langkah awal yang bagus. Dan suatu langkah awal yang bagus itu harus diikuti langkah bagus berikutnya. Kalau suatu pekerjaan, katakanlah suatu kegiatan kita mulai dengan langkah awal yang bagus, tetapi kalau tidak diikuti dengan langkah yang bagus berikutnya, pekerjaan itu tidak bagus. Contoh, saya juga mencatur. Kita mencatur, kita mulai langkah sangat bagus sekali. Kita mulai menyerang. Tetapi kalau kita tidak mengikuti langkah yang bagus ini dengan langkah yang bagus berikutnya, kita kalah. Mempersiapkan diri itu adalah langkah awal yang bagus dan tidak cukup hanya mempersiapkan diri. Kalau begitu saudara, kalau dikatakan tidak cukup hanya mempersiapkan diri, berarti ada proses berikutnya. Proses berikutnya yang diajarkan oleh Injil kepada kita saudara adalah bahwa kita harus berjuang, bekerja keras. Kalau menurut bahasa Rasul Paulus itu mengerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatanmu, bekerja keras, berjuang, bagian dari persiapan, bagian dari mempersiapkan diri untuk menuju keselamatan. Seperti saya katakan tadi bahwa kita mempersiapkan diri itu tidak cukup. Harus ada proses untuk melakukan apa yang harus kita lakukan berikutnya supaya kita sampai kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Rasul Paulus mengajarkan dalam kitab Efesus bahwa keselamatan itu adalah karunia Allah, pemberian Tuhan. Tetapi ingat bahwa keselamatan itu tidak jatuh dari langit begitu saja. Selamat, tidak. Keselamatan itu tidak hanya seperti yang diajarkan banyak orang, sentuhlah televisi Anda akan merasakan kehangatan. Akan hangat, orang TV-nya hidup. Tatap layar televisi Anda, katanya, maka Anda akan, dan sebutkan nama Yesus, maka Anda akan selamat. Tidak cukup. Keselamatan pemberian Allah yang diberikan kepada kita, tetapi di dalam proses keselamatan itu ada langkah-langkah berikutnya, di mana Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen dalam proses mempersiapkan diri itu harus melakukan kewajiban yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau kata orang tidak ujuk-ujuk, kata orang Betawi tidak ujuk-ujuk bangun langsung selamat. Tidak ada itu. Keselamatan itu adalah proses. Keselamatan itu memang karunia Allah, tetapi ada kewajiban. Contoh begini saudara. Katakanlah anak sekolah mau ujian. Maka anak sekolah itu, siswa tersebut harus mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan luar biasa. Tetapi kalau dia tidak ikut ujian, dia nggak lulus. Ya kan?
dia mempersiapkan skripsi dengan luar biasa pontang-panting. Kalau tidak ikut sidang, apa hasilnya tadi itu? Nol. Kita tidak hanya mempersiapkan diri, siswa tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, tetapi harus ikut ujian. Tidak cukup hanya mempersiapkan, contohnya katakanlah dalam olahraga, tidak cukup hanya mempersiapkan tim kesebelasan sepak bola, tapi harus ikut bertanding supaya ada kesempatan untuk juara. Kita sebagai orang Kristen, saudara, tidak cukup hanya mempersiapkan diri untuk menuju keselamatan, tetapi harus ikut bertanding, harus ikut berjuang, harus ikut, dikatakan Rasul Paulus, mengerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus memberikan ilustrasi dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Dikatakan bahwa orang-orang itu berlari. 1 Korintus 9:24 dia katakan berlari, ambil bagian di dalam pertandingan, terjun ke arena. Bahkan dikatakan dia memberi ilustrasi bertinju. Ambil bagian dalam arena untuk memperoleh mahkota yang fana. Kalau dalam tradisi Yunani, Olimpiade zaman dahulu, orang yang ikut bertanding itu hadiahnya adalah kalungan daun-daun. Tidak ada uang, tidak ada, hanya kalungan daun. Itulah hadiahnya. Dan orang akan mendapatkan hadiah itu, kalungan daun itu, orang akan mendapatkan itu kalau yang bersangkutan ikut bertanding dan sebelumnya telah mempersiapkan diri dengan cara karantina, tes darah dan lain sebagainya, tes kesehatan. Kemudian ikut bertanding, mengikuti peraturan. Maka nanti kalau dia juara, dia akan mendapatkan kalungan daun. Kita bukan mendapatkan kalungan daun. Kita bukan untuk memperoleh mahkota yang fana. Paulus mengatakan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Itulah tujuan kita. Saudara, kata keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang kebebasan. Tidak hanya berbicara tentang seseorang yang lepas begitu saja. Tidak hanya berbicara tentang bebas, lepas dari maut dan lain sebagainya secara fisik. Keselamatan itu, saudara, lebih dari itu. Keselamatan menurut Perjanjian Baru adalah suatu proses. Suatu proses yang melaluinya manusia bisa mendapat sesuatu karunia terbesar yang telah disediakan oleh Allah bagi manusia. Suatu proses yang telah disediakan oleh Allah bagi manusia untuk mendapatkan suatu kebaikan tertinggi, tujuan tertinggi yang diberikan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah bagi manusia, yaitu keselamatan. Tujuan tertinggi yang diberikan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah bagi manusia adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita. Kesana kita, tujuan kita, ke situ tujuan kita. Tetapi kita akan sampai ke sana, saudara, kalau kita mau mempersiapkan diri dan berjuang, bekerja keras, ikut bertanding. Dikatakan Rasul Paulus, ikut bertanding di dalam pertandingan, ambil bagian dalam pertandingan, mengerjakan keselamatan, agar kita sampai kepada mahkota yang abadi. Selama kita tidak mempersiapkan diri, selama kita tidak mau berjuang, selama kita tidak mau bekerja keras untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kesempatan untuk mendapatkan mahkota yang abadi itu semakin jauh. Memang Tuhan menyediakan kesempatan kepada setiap jiwa, kepada saudara, kepada kita semua. Tetapi kalau saya tidak mau bertanding, saya tidak dapat itu. Keselamatan adalah kebutuhan terbesar manusia. Fakta bahwa keselamatan adalah kebutuhan terbesar manusia. Secara jasmani, terlebih secara rohani. Jika kita ingin bepergian ke jalan, pergi ke suatu daerah, semoga selamat sampai tujuan. Itu secara fisik. Tetapi lebih dari itu, keselamatan rohani, keselamatan jiwa, itu yang terbesar. Sebab itu dikatakan dalam kitab Lukas, itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, mencari dan menyelamatkan jiwa yang sesat. Bahkan Yesus menegaskan, apa gunanya, apa untungnya manusia memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Apa untungnya kita memperoleh seluruh keindahan dunia ini kalau jiwa kita binasa? Apa gunanya? Bahkan Yesus menegaskan, apa yang bisa kamu berikan untuk menebus jiwamu? Tidak ada. Berarti kalau Yesus telah menyediakan jalan bagi kita untuk mencapai keselamatan yang abadi itu,
kalau Yesus telah menyediakan mahkota yang abadi kepada setiap jiwa yang taat kepadanya, maka tanggung jawab kita adalah mempersiapkan diri, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita. Hanya dengan cara demikianlah saudara, kita sampai kepada keselamatan jiwa. Sebab kita semua menuju keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan kita Kristus Yesus, semua orang menginginkan keselamatan. Semua orang menginginkan keselamatan jiwa. Tapi sayangnya tidak semua orang mau mempersiapkan diri. Di situ masalahnya. Kalau ditanya satu persatu pasti berkata bahwa dia ingin jiwanya selamat. Semua orang menginginkan jiwanya selamat. Tetapi tidak semua orang mau mempersiapkan diri. Belum tentu semua orang mau berjuang. Tidak semua orang mau memeras keringat untuk berusaha. Tidak semua orang mau berkorban untuk Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara, menginginkan tanpa berusaha itu keinginan yang sia-sia. Menginginkan tanpa berusaha itu keinginan yang sia-sia. Kita boleh menginginkan sesuatu yang katakanlah yang bisa dicapai. Tetapi kalau kita tidak berusaha, itu keinginan itu hanya sebatas keinginan. Kita menginginkan keselamatan, kita mendambakan keselamatan, tetapi keinginan itu kalau tidak disertai dengan usaha, kalau tidak ada proses berjuang, mempersiapkan diri, mengerjakan keselamatan, maka keinginan tinggal keinginan. Itu sebabnya saudara, Yudas dalam ayat yang ketiga mengatakan supaya orang beriman, supaya kamu tetap berjuang, bukan hanya untuk mempertahankan iman, bukan hanya untuk mempertahankan doktrin atau untuk mempertahankan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi juga berjuang untuk mendapatkan mahkota yang abadi itu, untuk mendapatkan keselamatan itu. Diperjuangkan. Saudara, Yesus dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 24 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Kita tahu pintu yang sesat yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius dan kitab Lukas adalah jalan menuju kehidupan, jalan menuju keselamatan. Ketika Yesus berkata berjuanglah menuju pintu yang sesat itu artinya bahwa di dalam pintu yang sesat itu, sempit itu, kita harus berjuang. Kita harus berusaha. Ketika Yesus memakai kata berusaha, berjuanglah dalam Lukas pasal yang 13, dalam bahasa aslinya itu dikatakan dalam kata berjuang itu ada suatu proses yang sangat keras yang harus dilakukan oleh seseorang agar sampai ke finish, agar sampai ke tujuan. Dikatakan berjuang harus bekerja keras, apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi dia harus lawan. Karena tujuan akhirnya adalah memperoleh mahkota yang abadi, keselamatan. Perjuangan kita, usaha kita di jalan yang sempit yang dikatakan oleh Tuhan, di jalan yang sempit yang menuju keselamatan itu tidak akan sia-sia. Karena setiap orang yang berjuang melalui pintu yang sesat itu akan memperoleh keselamatan. Sebab orang yang santai-santai di jalan yang lebar dikatakan dalam kitab Matius itu menuju ke kebinasaan. Tetapi perjuangan kita di jalan yang sesat itu, saudara, tidak sia-sia. Perjuangan di jalan yang sempit itu tidak sia-sia, sebab akan berakhir dengan kebahagiaan, keselamatan jiwa kita. Saudara kasih Tuhan, mempersiapkan diri menuju ke keselamatan ataupun berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu, dalam tulisan Rasul Paulus dikatakan semuanya harus di dalam Kristus Yesus. Ketika kita berjuang, ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita bekerja keras mengerjakan keselamatan kita, perhatikanlah saudara, di dalam kitab Injil, di dalam tulisan Rasul Paulus selalu dikatakan di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menulis itu dalam tanda kutip, dikatakan itu di dalam Kristus Yesus. Paling tidak dalam tulisan Rasul Paulus ini ada 69 kali
Ada 69 kali dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kita mempersiapkan diri, kita bekerja keras, kita berusaha berjuang di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya kepada kita saudara adalah, mengapa harus di dalam Kristus Yesus? Ketika kita mempersiapkan diri menuju keselamatan, mungkin anak yang baru saja katakanlah membangun kebersamaan keluarga Kristus, membangun keluarga Kristen di dalam Kristus Yesus menuju keselamatan. Pertanyaannya, mengapa harus di dalam Kristus Yesus? Mengapa Rasul Paulus selalu menekankan bahwa semua yang kita lakukan, perjuangan kita, usaha kita, kerja keras kita, keselamatan yang dijembatkan, yang disediakan oleh Allah itu harus di dalam Kristus Yesus? Mengapa berulang kali ditekankan harus di dalam Kristus Yesus? Yohanes 15 ayat 5 menjawabnya. Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Rasul Paulus selalu menekankan bahwa semua dilakukan di dalam Kristus Yesus. Jawabannya, karena Yesus sudah mengajarkan bahwa di luar aku, di luar Kristus Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya saudara, apa yang bisa kita lakukan di luar Kristus Yesus? Apa yang kita dapatkan di luar Kristus Yesus? Di dalam Kristus Yesus kita memiliki pengharapan. Di luar Kristus Yesus apa yang kita peroleh? Kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam Kristus Yesus. Ini juga berhubungan dengan keselamatan. Bahwa kita tidak akan mendapatkan keselamatan, kita tidak dapat berbuat apapun. Sebab fakta mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Manusia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, maka karena manusia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, hanya dikatakan Kristus Yesus yang menyelamatkan jiwa manusia. Berarti segala usaha, segala persiapan, segala kerja keras harus di dalam Kristus Yesus. Saya coba kita baca saudara 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara Henrik kalau bacakan dulu kita, saudara 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kepada kita, dan hidup itu adalah ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Apa kesimpulan sederhana yang dapat kita ambil dari ayat 11 dan 12 yang berhubungan dengan topik kita? Apa kesimpulan sederhana, apa pelajaran yang ingin diberikan oleh ayat ini kepada kita? Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa dikatakan yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Berarti barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak berada di dalam Kristus Yesus, simpulkan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, di luar Kristus Yesus, segala persiapan itu sia-sia. Di luar Kristus segala persiapan dan segala usaha itu sia-sia. Efesus pasal yang kedua ayat 12. Efesus pasal yang kedua ayat 12 mengajarkan bahwa tanpa Kristus, orang yang hidup tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa Allah. Tanpa Kristus berarti orang itu tanpa pengharapan, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, dan tanpa Allah. Bayangkan saudara, bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Janji dikatakan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Berarti kalau orang tanpa Kristus tidak ada di dalam perjanjian itu, satu-satunya cara supaya orang tersebut ambil bagian di dalam ketentuan yang telah dijanjikan itu, keselamatan itu, maka dia harus berada di dalam Kristus Yesus. Segala usaha, segala pekerjaan, segala perjuangan kita semua harus dilakukan di dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 11 dan 12 itu sangat familiar, sangat terkenal sekali. Katakan,
batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu telah menjadi batu penjuru, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan selain di dalam nama Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat pertama yang saya hafal sejak aku kecil. Ayat pertama yang saya hafal sejak aku kecil itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Telah ditetapkan saudara, telah ditentukan bahwa keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Kristus. Hanya ada di dalam dan melalui Kristus. Saya sangat menarik sekali saudara kalau dikatakan di dalam, katakanlah melalui dan di dalam. Keselamatan hanya melalui dan di dalam Kristus Yesus. Ada orang kadang saudara untuk mendapatkan keselamatan itu melalui Kristus. Tetapi kalau ujungnya dia keluar dari Kristus, apa yang terjadi? Kan banyak orang pertama-tama dia bertobat, begitu setia di dalam Kristus Yesus, semua dilakukan melalui Kristus Yesus, tetapi di ujungnya dia murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus. Ada kan? Berarti saudara bahwa dalam kehidupan ini kita bukan hanya melalui Kristus, tetapi harus di dalam Kristus. Ini harus sama. Ketika kita masuk melalui Kristus, maka kita pun harus tetap di dalam Kristus supaya kita sampai menuju ke keselamatan. Kita tidak hanya melalui, tetapi harus di dalam. Telah ditetapkan saudara bahwa keselamatan hanya melalui dan di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal yang pertama ayat 3 mengatakan bahwa segala berkat rohani hanya ada di dalam Kristus Yesus. Berkat rohani terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah keselamatan. Saudara yang situasi Kristus Yesus, ini juga sangat menarik kalau kita perhatikan frasa di dalam Kristus Yesus. Ada makna lain dari ungkapan di dalam Kristus Yesus. Ada makna lain di dalam Kristus Yesus. Efesus mengajarkan bahwa Kristus Yesus dan gerejanya itu satu kesatuan. Jangan pisahkan gereja Kristus dengan Kristus. Kristus dan gerejanya itu satu. Efesus mengatakan bahwa kepala adalah Kristus dan tubuhnya adalah jemaatnya. Kepala dengan tubuh jangan dipisah, nanti bodoh. Itu satu kesatuan. Jadi kalau dikatakan saudara bahwa orang harus di dalam Kristus Yesus untuk mendapatkan keselamatan itu, berarti secara tidak langsung mengajarkan bahwa supaya kita mendapatkan keselamatan itu, selain kita di dalam Kristus Yesus, kita pun harus tetap berada di dalam tubuh Yesus. Paulus mengajarkan tubuh Yesus itu adalah jemaatnya, jemaat Kristus, gereja Kristus. Kadang orang berpikir yang penting saya beriman kepada Yesus, yang penting saya percaya kepada Yesus, saya mau pergi kemana saja terserah saya. Tidak bisa. Bahwa hidup ini tidak bisa terserah saya. Tidak bisa suka-suka gue. Untuk mendapatkan keselamatan itu bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Jika kita ingin sampai kepada tujuan yang abadi itu, tujuan tertinggi yang disediakan oleh Allah kepada manusia, yaitu mahkota yang abadi, keselamatan itu, manusia tidak bisa hanya sesuka gue, sesuka saya, tetapi harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Kristus Yesus dan di dalam tubuh Yesus. Tubuh Yesus dan Yesus Kristus itu satu kesatuan. Yesus adalah kepala, tubuhnya adalah gerejanya. Saudara, kita kasih Yesus Kristus. Kita semua menginginkan keselamatan. Kita semua menuju keselamatan. Kita semua menuju keabadian. Ada yang menuju kepada penghukuman yang abadi, ada yang menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Pilih yang mana. Jika kita bertindak sesuka hati, jika kita semua kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan, kita tidak peduli kepada gerejanya, itu sudah pasti bahwa kita akan menuju kepada penghukuman yang abadi. Itu pilihan. Tetapi Alkitab mengajarkan saudara bahwa
Seperti yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, aku memperhadapkan kepada kamu dua pilihan. Hanya ada dua, maut atau kehidupan. Jika manusia memilih maut, maka ujungnya adalah maut. Maka itu sebabnya Musa, firman Tuhan selalu menekankan, aku memperhadapkan kepadamu dua kehidupan, maut atau kehidupan yang abadi. Dan dinasihatkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah jalan yang menuju keselamatan supaya engkau selamat. Pilihlah jalan melalui dan di dalam tubuh Yesus supaya kita selamat. Hanya itu. Atau jika kita mau memilih di luar Kristus Yesus, di luar tubuh Yesus, ya monggo, tetapi ujungnya kebinasaan. Tapi kita semua saudara, sebagai orang beriman, tentunya menginginkan keselamatan, mempersiapkan diri menuju keselamatan, berjuang, saudara. Maka kita harus tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting. Bahwa kita tidak hanya menjadi orang Kristen lalu sudah terselesai mau kemana. Orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang menjadi orang Kristen yang sejati adalah dia yang tinggal tetap di dalam Kristus Yesus dan di dalam tubuh Yesus. Orang tidak bisa dikatakan orang Kristen sejati, tetapi tidak peduli kepada gereja. Orang tidak bisa dikatakan bahwa orang Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan, tetapi meninggalkan gereja Tuhan. Orang tidak bisa disebutkan bahwa orang Kristen yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada Tuhan, tetapi tidak peduli kepada pekerjaan Tuhan. Jika kita ingin disebut orang Kristen yang berkomitmen tinggi, jika kita ingin disebut orang Kristen yang sejati, maka kita harus mempersiapkan diri, mengerjakan keselamatan kita, berjuang, dan tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, supaya kita selamat, dan tinggal di dalam Kristus Yesus akan berbuat bagi Kristus. Itu tujuannya. Itu tujuannya mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus, supaya berbuah. Dan orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus akan berbuah. Orang yang benar-benar menunjukkan komitmen kepada Tuhan akan menghasilkan buah bagi Kristus. Memberikan pelayanan kepada jemaat, ambil bagian di dalam pekerjaan jemaat, memberikan kontribusi, memberikan sumbangsinya kepada jemaat, selalu hadir di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, atau mungkin membawa orang yang dia kenal yang tertarik kepada firman Tuhan untuk diajar. Ada orang yang tidak bisa mengajar firman Tuhan, tetapi mudah bergaul. Dia mudah bergaul, dia mudah berkenalan dengan orang, tetapi dia tidak berani mengajarkan firman Tuhan. Anggota jemaat yang seperti ini yang harus dipegang, yang harus dipertahankan, yang harus dimaksimalkan. Walaupun dia katakanlah tidak bisa mengajar, tidak cakap mengajar, tetapi kalau dia pandai bergaul dengan orang, dia bisa membawa orang kepada penginjil untuk diajar. Dia bisa membawa orang kepada kelas kitab ke dalam jemaat untuk diajar. Orang seperti ini yang harus dibutuhkan. Itu salah satu buah, salah satu sumbangsi, salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan kalau tinggal di dalam Kristus Yesus. Sangat penting saudara, sangat penting tinggal di dalam Kristus Yesus agar kita menghasilkan buah. Yohanes pasal yang ke-15, Yesus mengajarkan bahwa yang tidak berbuah itu akan ditebangnya dan dimakan. Tetapi yang berbuah di dalam Kristus Yesus dikatakan dibersihkannya. Yang membersihkan adalah Allah. Dibersihkan oleh Allah. Supaya apa? Orang yang berbuah, orang yang menghasilkan buah-buah bagi Kristus akan dibersihkan, dibersihkan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar lebih banyak berbuah dan diberkati. Orang yang semakin banyak berbuah bagi Kristus, orang yang semakin menunjukkan pekerjaan, kontribusi ataupun sumbangsi kepada jemaat, dia akan selalu diberkati oleh Tuhan. Jalannya dibuka oleh Tuhan. Saya percaya saudara, niat yang baik disertai dengan doa di dalam Kristus Yesus, itu jalannya kadang-kadang dipermudah. Jalannya dipermudah oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita perlu tinggal dalam Kristus Yesus dan berbuah bagi Kristus. Sebab berbuah bagi Kristus itu juga merupakan bagian dari usaha mempersiapkan diri menuju keselamatan.
Berbuah bagi Kristus itu merupakan bagian dari usaha kita untuk mempersiapkan diri menuju dan untuk mendapatkan keselamatan. Sebab kalau kita tidak berbuah, Yohanes 15 kalau sudah baca dikatakan akan dibakar, dibuang. Tetapi kalau dia berbuah, akan diberkati supaya buahnya lebih banyak, makin diberkati. Saudara dari Tuhan, kita perlu meniru gadis yang bijaksana dalam Matius pasal yang ke-25. Apa yang mereka lakukan? Misalnya dikatakan ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang tidak bijaksana. Saya tidak suka memakai kata bodoh. Banyak anak di sini takut. Ada pikiran mereka. Ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang tidak bijaksana. Apa yang membedakan mereka menjadi gadis yang bijaksana dengan menjadi gadis yang tidak bijaksana? Persiapan diri. Mereka disebut gadis yang bijaksana, Matius pasal yang ke-25 sampai 13. Karena mereka bukan hanya akan menyambut kedatangan pengantin, tetapi juga menyalakan pelita dan menyiapkan minyak agar pelita mereka tetap menyala, supaya mereka tidak tertidur. Gadis yang tidak bijaksana itu tidak ada minyak, mereka tidak, pelitanya menyala kemudian padam, tidak ada lagi minyak, dan kemudian mereka tertidur. Banyak orang Kristen yang tertidur. Tertidur kan? Banyak orang Kristen yang tertidur, dalam arti bukan tertidur secara fisik. Banyak orang tertidur dalam arti bahwa yang penting saya Kristen. Itu yang disebut dengan orang Kristen yang tertidur. Tetapi orang Kristen yang mempersiapkan diri, yang pelitanya menyala untuk Tuhan adalah bahwa dia yang menunjukkan komitmen dan kontribusi kepada Tuhan dan di dalam jemaat. Kadang-kadang di dalam jemaat kita bisa menilai, yang satu memberikan kontribusi yang kelihatan, ada yang ya begitu saja, ya kan? Kita tidak perlu menilai, tidak perlu membandingkan, tetapi dalam satu jemaat ada saja yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita bangun, itu yang perlu kita kembangkan, itu yang perlu kita bangkitkan supaya setiap orang di dalam jemaat itu semua menyala. Supaya setiap orang dalam jemaat itu pelitanya benar-benar menyala kepada Tuhan dan benar-benar mempersiapkan diri di dalam kebersamaan keluarga Kristen. Jika setiap orang Kristen, saudara, benar-benar bahu-membahu untuk menyalakan pelitanya masing-masing, maka di dalam jemaat itu yang terdiri dari tiap-tiap jiwa akan tercipta kebersamaan. Suatu jemaat bisa disebut menyala dalam tanda kutip, suatu jemaat bisa disebut hidup apabila tiap-tiap jiwa di dalam jemaat itu benar-benar hidup. Sebab tulang punggung jemaat itu adalah anggota jemaat, bukan penginjil. Tulang punggung jemaat itu bukan penginjil, tapi anggota jemaat. Kita semua. Jangan kita berpikir, saudara, bahwa nanti biarlah bagaimana pertumbuhan jemaat itu, bagaimana hasilnya nanti, ya sudah kita serahkan kepada penginjil saja. Tetapi kita harus bertanya, saudara, kita harus berpikir, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk membangun jemaat kita. Bukan apa yang akan dilakukan oleh penginjil kita, bukan. Bukan apa yang akan dilakukan oleh saudara Hendrik atau saudara Johan, tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya jemaat kita benar-benar menyala, supaya setiap orang Kristen benar-benar menunjukkan kontribusi di dalam jemaat. Sebab keselamatan itu harus dilakukan bersama-sama. Kebersamaan itu berawal dari tiap-tiap jiwa, tiap-tiap anggota jemaat. Saudara, setiap orang Kristen, setiap jiwa di dalam jemaat, terlebih di dalam keluarga, harus mempersiapkan diri. Setiap jiwa di dalam keluarga, terlebih di dalam jemaat, harus berjuang menuju keselamatan. Setiap jiwa harus benar-benar menunjukkan komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Dan itu akan menciptakan kebersamaan yang kokoh di dalam jemaat. Dan kebersamaan yang kokoh dalam jemaat itu akan menciptakan kebersamaan yang kokoh di dalam keluarga. Kebersamaan di dalam keluarga dan dibawa kebersamaan itu di dalam jemaat, itu masing-masing akan memberikan hasil yang luar biasa. Jemaat bertumbuh, kita semua menuju keselamatan. Kekuatan jemaat itu, saudara, terletak di dalam keluarga Kristen. Ya kan, kadang-kadang kita lihat ada suatu jemaat itu bisa pecah kacir hanya karena satu jemaat.
Jika dari suatu jemaat, katakanlah suatu jemaat lokal itu terlibat dalam suatu tindak kriminal misalnya, atau misalnya katakanlah mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, maka yang akan dilihat orang bukan hanya keluarga tetapi jemaat. Tetapi bagaimana kalau setiap jemaat, setiap keluarga yang ada dalam jemaat lokal itu bahu-membahu melakukan pekerjaan Tuhan? Jika keluarga kokoh, maka jemaat pun akan kokoh. Makanya saya tertarik dengan kebersamaan keluarga Kristen di dalam Kristus Yesus menuju keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, kebersamaan dalam jemaat, kebersamaan dalam keluarga menuju keselamatan itu harus dibangun. Harus dibangun. Biarlah setiap orang Kristen, biarlah setiap pelita orang Kristen menyala, hidup dan bercahaya, supaya jemaat Tuhan bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga Tuhan menolong kita dan menyertai kita untuk membangun keluarga yang kokoh, jemaat yang kokoh, bersama-sama menuju keselamatan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.